Halo Sony fanboys, hari ini kita mau bahas Sony Xperia 5 Mark II. Bisa dibilang ini adalah handphone terbaik dari Sony yang pernah mereka bikin. Bahkan lebih baik daripada Sony Xperia 1 Mark II. Mau tahu kenapa? Nonton videonya sampai habis. Satu hal yang paling kami sayangkan dari Xperia 5 Mark II adalah desainnya. Bukannya jelek, tapi kenapa balik standar dengan rounded frame? Di Xperia 1 Mark II kan udah keren tuh dengan flat frame-nya. Pokoknya boxy total deh, all in all. Suka banget gue dan Kumar. Tapi ya santai aja, handphone ini tetap berasa premium di tangan dan seenggaknya lebih nyaman digenggam juga. Makin kesini makin susah nyari handphone yang bisa masuk kategori compact di hampir semua segmen. Di tahun 2020 ini, kalau kalian mau cari handphone flagship yang bisa masuk kategori compact, opsinya tuh cuma dikit. iPhone mini, SE, dan Xperia 5 Mark II. Kami nggak berasa kesulitan sama sekali menghandle dan mengkontrol handphone kutilang ini dengan satu tangan. Ringan pula, 163 gram doang. Yang kami suka dengan bodi yang lebih kecil, size baterai nggak jadi korban kayak di generasi sebelumnya. Tetap 4000 mAh loh, kayak Big Brother-nya. Durabilitas baterai yang kami rasakan dengan pemakaian super berat, so far sih gokil. SOT-nya bisa dapat 6 jam dengan masa pemakaian 19 jam. Bayangin aja, kalau makainya lebih nyantai. Pasti ada yang nyeletuk, "Bang, itu kan karena resolusi layarnya nggak 4K kayak Xperia 1 Mark II, cuma Full HD Plus doang. Size layarnya juga lebih kecil, 6,1 inch. Ya bener, tapi layar OLED yang ada di Xperia 5 Mark II udah memiliki refresh rate 120 Hz dengan touch sampling rate 240 Hz. Sama kayak beberapa flagship high-end Android lainnya. Bahkan SOT yang kami dapetin tadi ya dengan settingan refresh rate layar 120 Hz. Mantep kan? Xperia 1 Mark II tuh cuma 60 Hz loh. Tapi bentar dulu, layar high refresh rate kendalanya adalah adanya color tint. Dan kami bisa merasakannya di Xperia 5 Mark II. Terlihat green tint di settingan low brightness. Tapi minimal banget. Good job Sony. Selain green tint tadi, kekurangan layarnya kurang berasa bright untuk penggunaan di outdoor. Di luar itu kami nggak punya komplain soal kualitas panel OLED high-end ini. Bagus banget. Next kita bahas beberapa fitur-fitur pendukungnya. Punya layar dengan rasio bioskop, paling enak ditandem dengan front-facing stereo speaker. Itulah yang kami rasakan dengan flagship Sony di 2020. Yang kami rasain di Xperia 5 Mark II, treble-nya memang lebih dominan ketimbang bass. Kalau kalian pengen unlock full potential dari setup speaker ini, hidupin settingan Dolby Atmos-nya. Satu tips tambahan nih, kalau berasa bassnya kurang nendang, coba nyalain dynamic vibration-nya. Suara yang keluar jadi lebih bassy. Sepertinya getaran dari dynamic vibration ikutan ngeboost frekuensi rendahnya juga tuh. Bahas audio, kita nggak bisa lupa sama headphone jack. Sony adalah sedikit dari super sedikit brand HP yang masih menawarkan fitur ini buat audiophile sejati. Lalu nggak usah diragukan lagi, IP rating 6568 ada. SIM tray-nya hybrid, versi Hong Kong seperti kami punya ada 5G. Dan terakhir sensor fingerprint-nya sama persis kayak Xperia 1 Mark II, baik posisi dan cara kerjanya. Selanjutnya yang menjadi tambahan di Xperia 5 Mark II ada tombol dedicated buat Google Assistant. Sayangnya nggak bisa di remap. Sekarang pertanyaannya apa yang didiskon Sony dari Xperia 1 Mark II selain resolusi layar? Yang pertama, kemampuan wireless charging. Tapi sebagai gantinya kita dikasih cooling system yang lebih bagus dengan menambahkan lapisan graphene. Jadi SOC-nya nggak panas dengan mudah. Dan terbukti juga dari hasil wildlife stress test, stabilitasnya ada di angka 80%. Gaming mode juga ada sekarang di mana kita bisa set profile game mulai dari performance preferred sampai dengan custom. So far saat ngegame gue paling sering pakai settingan performance preferred. Emang body jadi lebih panas tapi performanya jadi lebih kencang dan stabil ketimbang nggak pakai mode ini. Tebakan gue buat menghindari throttling nih.
Di opsi custom, kita bisa set refresh rate in-game, touch response speed, dan tracking. Saran kami pentokin aja ke kanan semua, ngaruh soalnya. Touch response jadi bagus banget. Kemudian di game mode juga ada satu fitur yang namanya HS Power Control. Fungsinya buat bypass power, jadi kalau pas ngegame dan kita sambil ngecharge, dia nggak ngisi baterai. Alhasil nggak ngerusak baterai dan nggak panas juga. Gokil nih fitur gamingnya, padahal bukan handphone gaming kayak ROG dan kawan-kawan. Khusus buat CODM kita bisa pakai settingan 120 fps. Tapi ya grafisnya maksimal di quality medium. Dan so far opsi 120 fps ini hanya eksklusif di Xperia 5 Mark II. Dari hasil tes kami rata-rata bisa dapat 107 sampai 120 fps. Asik lah pokoknya. Lanjut ke game terberat saat ini, Genshin Impact. Abis main sekitar 20 menit barulah kami mengalami throttling, berasa penurunan performa dan FPS-nya. Lihat aja grafiknya di Game Bench, fluktuatif banget dan terakhirnya ya nggak naik lagi. Bahkan saking panasnya kita nggak bisa ngotak-ngatik settingan in-game performance. Di disable sementara by system, sampai dingin lagi baru bisa kita akses. Intinya untuk urusan performa dan gaming experience di luar ekspektasi kami. Oh ya, SoC-nya tetap Snapdragon 865 bukan yang 865 Plus ya. Unit kami storage-nya 256GB dan udah UFS 3.0. RAM-nya sendiri 8GB, cuma ada satu versi aja. Nah, hal kedua yang miss di Xperia 5 Mark II berhubungan sama kamera. Nggak ada lagi yang namanya sensor 3D TOF. Tapi efeknya menurut kami nggak terlalu signifikan. Foto-foto bokehnya overall masih rapi dan speed autofocus dalam berbagai kondisi juga cepet-cepet aja. Secara spek kamera sama sekali nggak ada yang berbeda dengan Xperia 1 Mark II. Triple 12 megapiksel lens yang dikalibrasi oleh Zeiss dan diberikan coating T-Star untuk mengurangi refleksi cahaya. Terus ada dual OIS masing-masing di lensa utama dan lensa telefoto. Lensa telefotonya bisa jepret foto 3 kali optical zoom. Dan yang jadi jagoan di Xperia 5 Mark II nggak hanya kemampuan untuk menjepret foto burst 20 fps aja, justru ada tambahan satu lagi dibanding Xperia 1 Mark II. Out of the box udah memiliki RAW format support dan bisa ngerekam video 4K 120 fps slow-mo. Untuk RAW-nya sendiri lumayan bisa merecover highlights yang blown out dan shadows yang keklip. Walaupun belum selevel kamera beneran. Perlu dicatat semua fitur advance ini hanya bisa diakses melalui aplikasi Foto Pro dan Cinema Pro. Buat yang nanyain fitur night mode, wah masih belum ada tuh. Ya, Kak, benar enggak main di luar. Di luar main kumang aja. Ayah kakak main sama teman-teman ayah. Jangan kamu lari sendiri. Udah, kemana cepat hilang. Video pendek tadi adalah gabungan antara footage 4K 60fps dan 120fps yang di-shoot menggunakan Cinema Pro App, lalu dikonfirm ke timeline 1080p 24fps supaya slow motionnya berasa. Output dari video yang di-shoot di Cinema Pro App adalah HDR HLG dan nggak bisa diubah settingannya. Kalau dimasukin ke editing software dan timeline kalian SDR, harus ada proses lagi untuk rubah warnanya jadi normal. Yang kami notice, image quality footage 4K 120fps-nya tidak sebaik opsi 4K di 24, 30, atau 60fps. Sepertinya sih ini adalah hasil 2K 120 yang di-upscale ke 4K 120. Kalau nggak mau ribet dan mau ambil video simple layaknya kamera smartphone pada umumnya, bisa pakai stok camera app biasa aja. Warnanya udah mateng, stabil, namun terbatas sampai 4K 30 fps. Yang gue sayangkan adalah selfie videonya yang masih mentok di 1080p 30 fps dengan kualitas yang substandard. Hasil-hasil foto dari ketiga kamera belakang maupun kamera selfie 8 megapiksel dari Xperia 5 Mark II identik dengan Xperia 1 Mark II. Jadi kami nggak akan bahas panjang lebar di sini. Tonton lagi aja review Xperia 1 Mark II K2 Gadgets via link di kanan atas. Udah kami kupas tuntas di sana. Buat refreshing aja, yuk kita lihat hasil foto-foto dari Sony Xperia 5 Mark II.
Soal charger yang masih 18 watt, kami udah pernah bahas sebelumnya kalau Sony tuh fokusnya bukan gede-gedean baterai atau cepet-cepetan ngecas, tapi lebih ke umur baterainya itu sendiri. Sebelum lupa nih, kami beli Xperia 5 Mark II di toko Apple Tree di Tokopedia. Barang diimpor secara resmi, bayar pajak dan terdaftar di Cek IMEI Bea Cukai. Link udah ada di deskripsi ya. Oke, jadi itu adalah Sony Xperia 5 Mark II. Menurut gue, ini adalah better deal daripada Sony Xperia 1 Mark II. Yang pertama, soal baterainya yang gokil banget. Kedua tuh punya high refresh rate 120 Hz. Yang ketiga, ada beberapa extra features di gaming dan yang membuat gaming experience-nya tuh jadi asik banget. Walaupun ini bukan smartphone gaming. Dan yang terakhir ada extra features soal kameranya. All in all, ini smartphone yang gue suka banget. Walaupun ya ada sedikit downgrade dari Xperia 1 Mark II seperti nggak 4K lagi displaynya. Terus juga nggak ada 3D TOF di kameranya. Dan yang terakhir nggak bisa wireless charging. Tapi menurut gue itu semua nggak masalah sama sekali buat gue. As always, kalau kalian suka dengan video ini boleh klik like, share, and subscribe. Jangan lupa klik icon bell di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya soal Sony Xperia 5 Mark II, boleh drop komen di bawah dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye!